Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan papan composite hot press dan meneliti pengaruh variasi tekanan dan temperatur hot press terhadap sifat mekanis serbuk kayu akasia HDPE. Proses pertama yaitu perlakuan awal serbuk kayu akasia. Tahap selanjutnya adalah prosedur perendaman serbuk menggunakan larutan NaOH. Pertama, NaOH padat ditimbang sebanyak 50 gram. Setelah ditimbang, NaOH dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian, ditambahkan Aquades sebanyak 1000 ml ke dalam gelas ukur tersebut. Setelah larutan NaOH selesai disiapkan, serbuk kayu hasil pengayakan ditimbang sebanyak 100 gram untuk selanjutnya direndam dalam larutan NaOH. Serbuk kayu dimasukkan ke dalam wadah berukuran lebih besar. Kemudian larutan NaOH dituangkan ke dalam wadah tersebut dan campuran dibiarkan selama 4 jam. Setelah perendaman selama 4 jam, campuran disaring menggunakan kain saring berukuran cukup lebar untuk memisahkan larutan NaOH dari serbuk kayu. Tahap berikutnya adalah pembilasan serbuk kayu menggunakan kain saring. Pembilasan dilakukan hingga air bilasan yang semula berwarna hitam pekat menjadi lebih jernih, menandakan sisa larutan NaOH telah berkurang. Setelah warna larutan menjadi lebih jernih, pembilasan dilanjutkan menggunakan Aquades untuk menetralkan pH pada serbuk kayu. Serbuk kayu yang telah dibilas kemudian dipindahkan ke dalam wadah logam untuk selanjutnya dikeringkan di dalam oven. Wadah berisi serbuk kayu dimasukkan ke dalam oven. Lalu oven disetel pada suhu 70 derajat Celcius selama 60 menit. Serbuk kayu yang telah kering dipindahkan ke dalam wadah plastik untuk selanjutnya disiapkan pada proses penghalusan menggunakan blender. Serbuk kayu kering dihaluskan menggunakan blender kurang lebih 5 menit penghalusan, lalu hasilnya ditampung dalam wadah yang terpisah. Tahap terakhir, serbuk kayu kembali diayak untuk memperoleh ukuran serbuk yang lebih seragam. Ini adalah kondisi serbuk kayu akasia sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan awal. Sebelum perlakuan, serbuk kayu masih memiliki ukuran partikel yang tidak seragam serta mengandung kotoran, lignin, dan zat ekstraktif lainnya. Permukaan partikel masih kasar dan sifat material belum stabil, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pencampuran maupun karakteristik produk akhir. Setelah melalui perlakuan awal, ukuran partikel menjadi lebih seragam, permukaan partikel lebih bersih, serta kandungan kotor telah berkurang melalui proses perendaman, pembilasan, dan pengeringan. Setelah perlakuan awal selesai, selanjutnya masuk ke tahap persiapan papan composite hot press, dari persiapan aluminium foil hingga memasukkan bahan ke dalam cetakan. Tahap selanjutnya adalah penimbangan bahan berdasarkan perhitungan fraksi volume. Fraksi 20% menghasilkan 49 gram serbuk kayu akasia, sedangkan fraksi 80% menghasilkan 288 gram HDPE. Karena papan komposit berbentuk berlapis, massa HDPE dibagi dua sehingga digunakan 144 gram pada setiap lapisan. Dengan demikian, bahan yang disiapkan adalah 49 gram serbuk kayu, dua lapisan HDPE masing-masing 144 gram sebelum proses hot press, dan berikut untuk perhitungan komposisinya. Selanjutnya dilakukan persiapan aluminium foil sebagai pembungkus dan pelapis cetakan papan komposit berbentuk granula. Foil disusun menjadi alas utama pengatur ketebalan sisi kiri dan kanan serta pengatur ketebalan sisi atas dan bawah untuk membentuk dimensi papan dan mencegah bahan menempel saat di hot press. Setelah aluminium foil dipotong, selanjutnya pengolesan aluminium foil menggunakan margarin sebagai release agent agar saat pengepresan aluminium foil mudah dilepas dari papan komposit. Setelah alas utama aluminium foil diolesin margarin, kemudian alas pengatur ketebalan disusun sesuai margin yang telah ditentukan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran bahan pada saat proses pengepresan berlangsung. Setelah diolesi dan alas ketebalan disusun, tahap berikutnya adalah pelipatan aluminium foil. Pelipatan dilakukan dengan margin 5 mm pada sisi kanan dan kiri, serta 3,5 mm pada sisi atas dan bawah, untuk membentuk batas cetakan dan menjaga kekerapatan pada saat pengepresan. Setelah proses pelipatan selesai, aluminium foil dimasukkan ke dalam cetakan. Bagian lipatan kemudian dibuka agar foil menyesuaikan bentuk cetakan dan siap digunakan pada tahap pengisian bahan.
Tahap berikutnya adalah penyusunan layer bahan ke dalam cetakan. Lapisan pertama diisi 144 gram HDPE, kemudian lapisan kedua berupa 49 gram serbuk kayu akasia, dan lapisan ketiga kembali ditutup dengan 144 gram HDPE. Setelah bahan ditaburkan ke dalam cetakan, aluminium foil dilipat kembali mengikuti margin lipatan awal. Selanjutnya, bagian atas ditutup menggunakan aluminium foil yang telah dioleskan margarin dengan ukuran 300 mm x 200 mm sebagai penutup sebelum proses pengepresan. Setelah seluruh persiapan pembuatan papan komposit selesai, tahap berikut adalah proses pengepresan, yang merupakan inti dari pembentukan papan komposit. Pada tahap ini ditentukan variasi tekanan dan temperatur sesuai parameter penelitian. Pada tahap pertama, turunkan plat penekan sampai menyentuh dasar plat pemanas. Setelah itu, nyalakan mesin hot press dengan memutar tombol berwarna merah, lalu setting temperatur sesuai yang diinginkan. Kali ini temperatur disetting di suhu 130 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika temperatur telah mencapai nilai yang diinginkan, mesin hot press dimatikan. Setelah itu, rilis hidrolik dibuka untuk melepaskan tekanan secara perlahan sebelum proses berikutnya dilakukan. Selanjutnya, cetakan dimasukkan ke dalam ruang pengepresan. Setelah itu, dongkrak hidrolik kemudian diturunkan hingga jarum pressure gauge menunjukkan nilai tekanan yang telah ditentukan. Kemudian, timer diatur selama 90 menit sebagai waktu penahanan proses pengepresan. Setelah waktu penahanan selesai, rilis dongkrak dibuka untuk menurunkan tekanan. Cetakan kemudian dikeluarkan, aluminium foil dilepas, dan papan komposit yang terbentuk siap untuk tahap karakterisasi sifat mekanik. Pada tahap ini, papan komposit dipotong sesuai standar ASTM untuk pengujian tarik. Spesimen yang telah disiapkan kemudian diuji menggunakan metode uji tarik untuk mengetahui sifat mekanik material. Berikut merupakan tahapan pembuatan spesimen uji tarik sesuai standar ASTM D63801. Proses diawali dengan mencetak sketsa spesimen ASTM D63801. Kemudian sketsa dipotong dan ditempelkan pada permukaan papan komposit. Selanjutnya bentuk sketsa digambar ulang menggunakan spidol mengikuti pola yang telah ditempel. Papan kemudian dipotong menggunakan gerinda mini untuk memperoleh bentuk spesimen yang presisi sesuai standar. Dari satu papan komposit dibuat 3 spesimen uji dengan tujuan mengetahui deviasi hasil pengujian antar spesimen dalam satu papan. Tahap akhir pada proyek akhir ini adalah pengujian tarik menggunakan mesin uji tarik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis material komposit yang telah dibuat. Dari hasil pengujian tersebut, dapat dianalisis pengaruh variasi tekanan dan temperatur selama proses proses, sehingga dapat diidentifikasi parameter proses yang menghasilkan sifat mekanis terbaik. Berikut grafik hasil dari olah data pengujian tarik. Grafik pertama menunjukkan bahwa kenaikan tekanan umumnya meningkatkan kekuatan tarik, terutama pada suhu 135 derajat Celcius dan 140 derajat Celcius. Namun pada 130 derajat Celcius, kekuatan tarik justru turun pada tekanan tertinggi. Grafik kedua memperlihatkan bahwa peningkatan temperatur juga cenderung menaikkan kekuatan tarik, khususnya pada tekanan 40 dan 50 kg per cm pangkat 2 dengan nilai optimum sekitar 135 derajat Celcius. Secara keseluruhan, kekuatan tarik terbaik diperoleh pada kombinasi temperatur dan tekanan yang lebih tinggi, tetapi tetap terdapat titik optimal sebelum terjadi penurunan.